bid'ah apa? Ya, bid'ah. Jadi apa ya, kami dikatakan bahwa itu aliran sesat. Pak Dr. Sunardi itu tidak bisa berlari karena ada keterbatasan fisik. Beliau pernah datangkan laskar dan beliaunya juga bisa naik mobil ke mobil kabinnya itu. Dianggap selawatan itu. Pak Dr. Sunardi itu tidak bisa berlari karena ada keterbatasan fisik. Mereka Pak, ini ajaran kita, kenapa dilarang? Akhirnya klarifikasi semuanya bahwa ini memang orangnya enggak bisa diajak kompromi, memang tidak suka dasarnya. Fisik, yaitu kaki sebelah kiri itu mengalami luka yang terjadi sejak 2006, cacat. Jadi apa ya, kami dikatakan bahwa itu aliran sesat. Oh, dengan selawatan dikatakan sesat. Oke, sesat. Kasus Densus 88 yang menembak terduga teroris Sunardi alias SU di Dukus Cendono, Desa Sugihan, Kecamatan Bundosari, Kabupaten Sukoharjo, Rabu 9 Maret 2022 memunculkan sejumlah fakta baru. Meskipun sempat muncul pernyataan jika Sunardi mengalami sakit hingga sulit berjalan dan harus memakai tongkat, namun muncul video yang justru menjadi perbincangan masyarakat. Video hasil rekaman CCTV yang diunggah pegiat media sosial Yusuf Muhammad terlihat sosok diduga Sunardi berjalan dengan melepas tongkat. Kenapa Dr. Sunardi nggak disergap di rumah aja? Kenapa harus di jalan? Lagian beliau kan lumpuh, nggak mungkin bisa melawan. Begitu protes gerombolan bandit teroris dunia maya. Tulis Yusuf Muhammad di akun Twitter @yusuf_dumdum. Yusuf Muhammad juga menulis dalam kutipan unggahannya jika Dr. Sunardi melawan petugas memakai mobil, bukan secara fisik. Dia meminta agar orang melihat secara detail tentang rekaman CCTV yang disebutnya sebagai Dr. Sunardi itu. Melawannya bukan secara fisik, tapi pakai mobil. Nih coba lihat pakai mata, jangan pakai dengkul. Tambah akun tersebut. Beliau pernah datangkan laskar. Jadi memang datang laskar untuk klarifikasi. Saya bilang kalau organisasi laskar, kalau dari Islam kan akan tahu paham ini. Di bawah naungan waktu itu dengan Gus Anwar dari Mulut. Mereka Pak, ini ajaran kita, kenapa dilarang? Akhirnya klarifikasi semuanya bahwa ini memang orangnya enggak bisa diajak kompromi, memang tidak suka dasarnya. Dianggap selawatan itu bid'ah apa? Ya, bid'ah. Jadi apa ya, kami dikatakan bahwa itu aliran sesat. Oh, dengan selawatan dikatakan sesat. Oke, sesat. Tidak ada sunnahnya. Oke, jadi selawat itu susah menurut mereka. Itu sampai reaksinya modelnya apa Mas? Dari Pak Dokter itu reaksinya apa Mas? Selain negur, nutup kentongan atau apa? Sebenarnya mereka berhadapan sendiri itu tidak berani, Pak. Tapi kenapa ya, ketika kami datangin lari kabur, tidak berani kan gitu. Tapi mengandalkan anaknya atau orang lain, preman yang pakai tato itu kan. Oh, sempat datangkan preman? Iya. Karena temannya itu bukan orang-orang dewasa, tapi anak-anak bukan apa ya, anak preman semasa inilah hari ini. Orang-orang seperti itu, anak-anak itu yang mereka itu tidak paham. Suruh Datang mendem kan gitu kan, mabuk, ada keadaan mabuk terus datang ke tempat jenengan ya? Oke, tapi akhirnya ya mau ngobrol saja, enggak bisa komentar apapun. Dapat teruskan kami di sini hanya yang penting saya mendatangi, yang penting kan mereka dibayar mengatakan seperti itu. Bayar sama Pak Dokter Ya, mereka dibayar, dikasih kupon rokok lah kan untuk datang, ini tidak akan. Dia juga mengunggah kesaksian sahabat Satya Wibowo tentang Dr. Sunardi. Satya Wibowo mengungkapkan bahwa Sunardi kesehariannya mengendarai mobil tanpa menggunakan bantuan supir. Menyatakan Dr. Sunardi setiap hari mengendarai mobil tanpa bantuan supir. Lumpuh apanya? Otak kadrun itu yang lumpuh. Ratna Sarumpait Opas aja percayanya dikebukin orang, imbuhnya. Selain itu ada seorang pria yang mengaku pernah memiliki pengalaman buruk ketika menjadi tetangga Dr. Sunardi. Dr. Sunardi baru-baru ini ditembak mati oleh Densus 88 Mabes Polri sebagai tersangka teroris. Melalui unggahan video di akun Twitter @yusuf_dumdum, pria bernama Gus Arifin ini mengatakan kalau Dr. Sunardi dikenal sebagai sosok yang tidak bisa diajak kompromi. Ia pun menceritakan semasa menjadi tetangga Dr. Sunardi pada tahun 2020 silam. Gus Arifin mengaku sakit hati ketika acara selawatan digelar di rumahnya dibubarkan oleh Dr. Sunardi. Menurut Gus Arifin, alasan Dr. Sunardi membubarkan acara selawatannya karena dianggap aliran sesat. Tidak membuat suatu masalah dengan kami, tidak, mereka semua baik. Datang itu baik karena mereka tahu. Tapi awalnya mereka disuruh Pak Dokter ya, semua disuruh untuk intimidasi jenengan. Oke, jadi intinya bahwa kami disuruh keluar dari situ.
Jadi Pak Nardi itu tiap hari ke masjid yang saya tahu itu dia itu bawa mobil itu dokter Gadi itu sama bawa tongkat, karena untuk naik ke masjid itu kan tinggi Pak, dan beliaunya juga bisa naik mobil ke mobil dokter Gadinya itu. Tidak tahu caranya gimana, kalau saya kebetulan pas bareng keluar katakannya saya berdoa terus kebetulan bisa bareng gitu, beliaunya ke mobil, saya sudah ke sini tidak bisa langsung melihat beliaunya naik, tapi bisa. Jadi yang bayangkan pakai sopir. Betul. Ya. Terkait dengan penyergapan hingga penembakan, kami perlu memberikan sebuah evaluasi bahwa titik penembakan atau titik penangkapan itu tidak tepat. Justru dengan keterbatasan Dr. Sunardi bisa ditangkap di tempat yang aman tanpa ada mobil, misalnya di depan rumah atau kemudian di tempat ibadah yang lebih soft. Toh mereka, Pak Dr. Sunardi itu tidak bisa berlari karena ada keterbatasan fisik, yaitu kaki sebelah kiri itu mengalami luka yang terjadi sejak 2006, cacat. Nah, dengan demikian mestinya polisi perlu mengevaluasi adanya waktu tempat penangkapan. Dia Dr. Sunardi pernah membid'ahkan sholawat dan dikatakan kami aliran sesat. Jadi sholawatan itu sesat bagi mereka, buka Gus Arifin. Sayangnya ketika terjadi gesekan antara keluarga Gus Arifin dengan Dr. Sunardi, mereka berdua tidak pernah menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin. Gus Arifin menuturkan jika Dr. Sunardi selalu menghindar dan sering menggunakan orang lain untuk menyerang keluarganya. Ketika kami datangi Dr. Sunardi, mereka kabur, tapi mereka sering menyuruh preman datang ke rumah saya, paparnya. Tak ingin memiliki masalah dengan tetangga, Gus Arifin akhirnya memilih mengalah. Ia memutuskan untuk pindah rumah setelah 10 bulan menjadi tetangga Dr. Sunardi. Sebelumnya, penembakan Dr. Sunardi yang diduga terindikasi teroris pada Rabu 9 Maret 2022 di Dukuh Cendono, Desa Sugihan, Kecamatan Bondosari, Kabupaten Sukoharjo, sempat menghebohkan jagat media sosial. Setelah ditelusuri, identitas Dr. Sunardi yang sebenarnya terungkap. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebutkan tersangka SU masuk dalam kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau CI. Diketahui Dr. Sunardi juga sempat menduduki beberapa jabatan dalam kelompok ekstremis berlatar belakang Islam di Indonesia. SU pernah menjabat sebagai Amir Hikmat, Deputi Dakwah dan Informasi, Penasihat Amir Jamaah Islamiyah, dan penanggung jawab Hilal Ahmar Society. Sunardi yang berprofesi sebagai dokter itu ternyata dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Dikabarkan bahwa Sunardi bukan warga asli Kelurahan Gaya, melainkan seorang pendatang yang membeli rumah di Sukoharjo. Selama tinggal di sana, Sunardi belum menyerahkan kartu keluarga dan kartu penduduk kepada RT setempat. Diketahui bahwa Sunardi memiliki 4 orang anak dan 1 istri. Istrinya pun juga berprofesi sebagai dokter dan membuka praktek dokter umum di sebuah klinik kesehatan di Solo. Seperti diberitakan sebelumnya oleh Viva, Ketua RT 3 RW 7 Bangunsari Kayam Sukoharjo, Bambang Pujiana mengatakan Dr. Sunardi merupakan sosok yang tidak pernah berkumpul dengan warga. Selama menjabat sebagai Ketua RT, ia mengaku bahwa Sunardi tidak pernah datang dalam pertemuan yang mengundang warga kampung tersebut. Bambang tidak mengetahui alasan ketidakhadiran salah satu warganya dalam setiap pertemuan yang digelar di kampungnya. Bahkan Sunardi juga tidak pernah membayar iuran RT seperti warga pada umumnya. Tidak adanya keinginan untuk bersosialisasi dengan warga, Bambang memutuskan untuk tidak memasukkan Sunardi ke dalam grup WhatsApp warga setempat. Grup tersebut berfungsi untuk menyampaikan informasi maupun kegiatan yang menyangkut lingkungan tersebut. Sampai sempat datangkan laskar atau tidak beliau?